Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar lagi terkait materi histopatologi. Untuk hari ini adalah pertemuan ke-13. Saya izin share screen terlebih dahulu. Hari ini materinya adalah tentang pengendalian mutu internal dan eksternal laboratorium histoteknologi. Pengertian dari kendali mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian error atau penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Untuk tahapan internal di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tahap tahap analitik, kemudian ada tahap pasca analitik. Untuk tahap pra-analitik itu terdiri dari fiksasi spesimen yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Kemudian pengiriman spesimen, identifikasi spesimen, data klinik yang akurat, dan juga pencatatan. Kemudian ada tahapan analitik, ini ada intraoperative frozen section, final diagnosa, kualitas patungan histologi, spesimen hilang selama processing. Nah, itu ada di tahapan analitik. Kemudian yang terakhir ada tahapan pasca analitik. Di sini terdiri dari kesalahan penulisan, kesalahan verifikasi, kesalahan pengiriman hasil, laporan tidak lengkap, kemudian IHK dan TAT atau turnaround time dan frekuensi pengulangannya. Selanjutnya, untuk pengertian kendali mutu eksternal, ini adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Biasanya untuk kendali mutu eksternal ini wajib dilakukan setiap 1 tahun sekali melalui Badan Penjamin Mutu Pelayanan Patologi Anatomi Indonesia atau BPMPPI di bawah naungan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomi. Kemudian untuk fungsi dari kendali mutu eksternal ini diharapkan bisa meningkatkan mutu pengolahan spesimen menjadi blok parafin dan slide dengan pewarnaan hematoksilin eosin sesuai standar sehingga gambaran morfologi jelas dan mudah untuk dibaca dan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan teknologi canggih lainnya seperti imunohistokimia dan juga teknologi DNA. Untuk kualitas pembuatan preparat, yang pertama adalah pengecekan hasil standar mutu yang diharapkan untuk sediaan histopatologi. Nah, di sini ada banyak sekali standar mutunya. Jadi yang pertama adalah slide dan kaca penutup itu harus bening, bersih, bening, tanpa bercak yang buram. Kemudian yang kedua, media mounting itu tidak berlebihan. Lalu yang ketiga, seluruh jaringan tertutup kaca penutup. Yang keempat, tidak dijumpai gelembung udara atau juga lipatan dari jaringan yang akan diamati. Kemudian jaringan tidak pecah-pecah atau retak-retak. Lalu yang keenam, orientasi jaringan benar untuk organ yang berongga. Lalu potongan tipis, dia bisa menampilkan sel yang saling menutupi atau bertumpuk. Potongan itu ketebalannya merata, terus tidak ada kontaminasi jaringan lain, lalu polasan inti dan sitoplasmanya jelas kontrasnya, dan juga tidak dijumpai butir-butir udara atau cairan di atas jaringan. Sehingga bisa dinyatakan bahwa dehidrasi pasca polasanya itu sempurna. Nah, ini adalah contoh dari preparat yang memenuhi standar-standar tersebut. Untuk sumbernya ini dari Lab PA RSUD Pasar Minggu. Jadi seperti ini. Kemudian kualitas pembuatan preparat yang kedua adalah hasil standar mutu yang diharapkan itu untuk sediaan sito ya, untuk sediaan sitopatologi yang merupakan pengamatan sel. Jadi apusan itu harus cukup tipis. Kemudian fiksasi adekuat, tidak ada sel yang degeneratif akibat terlambat fiksasi. Jadi tidak ada sel-sel yang mengalami lisis ya. Kemudian pewarnaan inti itu tidak terlalu pekat, kontrasnya baik, metahorharsia pada gimsanya baik,
kemudian dehidrasinya baik, tertutup oleh satu kaca penutup, mounting tidak berlebihan namun menutupi seluruh permukaan sel. Untuk kontrol kualitas pewarnaan, untuk bagian nukleus, itu zat warna dapat mewarnai nukleus menjadi biru dan dapat menunjukkan membran nukleus, nukleoli, kromatin, dan nukleus yang vakuolar dan hiperkromatis. Sitoplasma dan substansi dasar lainnya dapat mewarnai dan membedakan sitoplasma, kolagen, otot, eritrosit, sel darah merah, dan cin dengan nuansa warna kemerahan. Untuk potongan usus, pada potongan usus, usus buntu dan paru-paru itu pewarnaan itu harus dapat mewarnai mujin pada sel epitel, apakah berwarna biru atau terang tergantung pada pH dari hematoksilinnya. Menurunkan pH biasanya dapat dilakukan dengan menambahkan asam asetat. Hal ini secara signifikan dapat mengurangi warna dari mujin tersebut. Kemudian pewarnaan hematoksilin yang terlalu teroksidasi akan menimbulkan warna coklat pada elemen-elemen tertentu pada jaringan. Untuk penggunaan dan perawatan dari mikrotom, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas menjadi satu bab di pertemuan sebelumnya, ya Bapak Ibu. Jadi ini mengulang saja bahwa pengertian mikrotomi ini adalah proses pemotongan jaringan dalam mikrometer dan menempelkan ke permukaan slide untuk dapat dievaluasi. Untuk memotong jaringan tersebut diperlukan mikrotom. Mikrotom akan memotong jaringan tersebut menggunakan pisau khusus secara vertikal sehingga didapatkan pita jaringan dengan ketebalan yang tertentu. Untuk persiapan sebelum pemotongan, ini fiksasi dilakukan dengan tepat, proses jaringan dengan tepat, kemudian jaringan diletakkan mikrotop dan waterbath, mengatur sudut pemotongan pisau, letakkan kasa dengan benar, dan memastikan keadaan jaringan dingin. Penjepit juga harus terpasang dengan kuat. Di sini ada perbedaan dari potongan. Untuk potongan yang kasar, itu caranya adalah menempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas dari pemotong kasar. Kemudian buka pengunci tuas pemutar, menggerakkan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Lalu menekan tuas pemotong kasar, memulai proses pemotongan dengan memutar roda putar searah jarum jam. Kemudian menghentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Selanjutnya melepaskan tuas pemotong kasar. Nah, kemudian kalau untuk menginginkan potongannya halus, itu dengan cara mengatur ketebalan jaringan yang diinginkan dengan memutar knop pengatur ketebalan dan perhatikan skala ketebalan. Gunakan sisi pisau yang berbeda untuk proses potong kasar dan potong halus dengan menggeser posisi pisau. Pastikan pisau sudah terpasang dengan kuat. Mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam, mengambil pita jaringan yang terbentuk dengan pinset sesuai kebutuhan dan memindahkan ke atas waterbath. Untuk selanjutnya ditempelkan pada kaca objek. Kemudian posisikan kembali blok jaringan ke belakang pisau, kunci tuas pemutar, lepaskan blok jaringan dari penjepit dan ganti dengan blok lain yang akan dipotong. Untuk pengendalian preparat dan blok parafin, untuk penyimpanan preparat atau menyimpan slide, itu yang pertama adalah mengambil dan mengumpulkan slide yang sudah didiagnosa oleh dokter ya, SPPA. Kemudian melakukan pengecekan slide-slide sesuai dengan yang tertera dalam formulir, menyusun slide-slide sesuai dengan nomor urut pemeriksaan patologi anatomi, selanjutnya mencatat nomor slide ke dalam buku log arsip, memasukkan slide ke dalam lemari arsip slide mulai dari nomor urut kecil di bagian depan menyusul nomor urut besar. Kemudian menyimpan slide di ruang arsip selama 10 tahun. Setelah itu slide akan dikeluarkan dan dimusnahkan. Untuk penyimpanan dari blok parafin untuk prosedur atau teknik pelaksanaannya yang pertama adalah mengambil dan mengumpulkan blok parafin yang sudah selesai pemrosesan oleh teknisi dan telah dilakukan oleh pelapisan ulang parafin, kemudian menghitung jumlah blok dari masing-masing nomor blok sesuai dengan keterangan formulir mikroskopik, memasukkan dan menyusun sesuai nomor urut, mencatatkan nomor-nomor blok ke dalam buku log arsip, menyimpan blok ke dalam lemari arsip blok parafin. Ini adalah tahapan untuk penyimpanan blok parafin.
Kemudian untuk bagaimana mengendalikan sisa sampel, jadi penanganannya seperti apa? Yang pertama itu memisahkan dan menggolongkan sesuai dengan tanggal yang tertera guna mempermudah penyimpanan. Kemudian penyimpanan sisa spesimen dapat dimanfaatkan untuk keperluan seperti pengajaran, penelitian, seperti itu. Kemudian bisa juga untuk sisa sampel, sampel ini menjadi referensi serta arsip dari laboratorium patologi anatomi. Nah, setelah 1 tahun, sisa spesimen dimusnahkan dengan insenerator. Nah, ini adalah pengarsipan untuk atau pengendalian untuk menyimpan slide, kemudian menyimpan spesimen-spesimen yang tersisa dan lain sebagainya. Blok parafin juga. Seperti ini sumbernya dari lab PRSUD Pasar Minggu juga, sama seperti yang tadi. Nah, demikian untuk penjelasan dari saya terkait pengendalian mutu. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ditanyakan, bisa kita diskusi, nggih Bapak Ibu. Terima kasih untuk penyampaian materinya. Sudah cukup dari saya. Untuk penyampaian materinya saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa setelah ini kita harus berdiskusi, ya Bapak Ibu. Kita bisa sharing-sharing atau tanya jawab. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu.